PSG vs Angers, tanggal 12 Januari tahun 2023, pemuncak vs dasar klasemen Ligue 1. Sang juara melaju di Coupe de France berkat kemenangan 3-1 atas Châteauroux pada akhir pekan, sementara Les Coistes mencatatkan nama mereka di putaran berikutnya setelah mengalahkan Strasbourg melalui adu penalti. Pemimpin atas klasemen Ligue 1 akan bertemu dengan bagian paling bawah pada Rabu malam saat PSG menjamu Angers di putaran ke-18 kompetisi. Juara bertahan akan berusaha bangkit kembali dari kekalahan mengejutkan di tempat kedua Lens di babak sebelumnya. Hasil ini memangkas jarak di puncak klasemen menjadi 4 poin, artinya Les Parisiens tidak memiliki terlalu banyak ruang untuk melakukan kesalahan di pertandingan mendatang jika ingin menghindari komplikasi di fase akhir musim. Sukses 3-1 untuk pasukan Franchise mengakhiri start tak terpecahkan PSG di musim Ligue 1 setelah 17 pertandingan, tetapi mereka diberi kesempatan emas untuk bangkit kembali melawan tim Championat Nasional Châteauroux di putaran ketiga Coupe de France dan menang 3-1, dengan Juan Bernat, Carlos Soler dan Hugo Ekitike mencetak gol. Setelah periode yang menyakitkan tanpa Messi menarik perhatian di sepertiga akhir, PSG telah menyambut kembali pemenang Piala Dunia dengan tangan terbuka dan penjaga kehormatan, dan dia harus segera kembali ke starting C pada Rabu malam. Neymar juga akan kembali dari skorsing di sini, tetapi Achraf Hakimi sendiri telah mendapat larangan satu pertandingan karena menerima kartu kuning, sementara Presnel Kimpembe, Renato Sanchez dan Nuno Mendes tetap absen karena cedera. Galtier secara mengejutkan menurunkan tim yang tampak muda untuk Coupe de France dan akan kembali ke barisan terkuatnya di sini, dengan Messi, Neymar dan Kylian Mbappe akan bersatu kembali dalam trifecta penyerang mereka yang terkenal. Adapun Angers, partisipasi gelandang Indemat Azzedine Ounahi tetap tidak pasti di tengah hubungan dengan transfer keluar dari klub, dan sejumlah pemain tidak terlihat di latihan pada Rabu pagi. Perakiraan susunan pemain PSG vs Angers, Paris Saint-Germain, Donnarumma, Mukiele, Marquinhos, Ramos, Bernat, Vitinha, Verratti, Ruiz, Messi, Mbappe, Neymar. Pelatih, Christophe Galtier. Prediksi skor PSG 4-0 Angers. Lionel Messi belum sepenuhnya paripurna, ada 2 gelar yang belum pernah diraihnya. Terdapat 2 gelar baik itu kolektif maupun individu yang belum pernah diraih oleh pemain Lionel Messi. Berkat gelar Piala Dunia 2022, Lionel Messi disebut-sebut sebagai pemain yang paripurna. Pasalnya, dengan trofi Piala Dunia 2022, La Pilga telah meraih semua gelar kolektif di ranah internasional dan klub. Namun, ternyata masih ada 2 trofi yang belum pernah diraih oleh Lionel Messi, baik kolektif maupun individu. Dilansir bolasport.com dari GifMesport, untuk gelar kolektif, Lionel Messi belum pernah mengecap gelar Piala Prancis. Sejak bergabung dengan Paris Saint-Germain di musim panas 2021, La Pilga belum mampu membawa Les Parisiens jadi juara. Di Piala Prancis 2021/2022, Messi harus terhenti di babak 16 besar usai kalah 5-6 dari Nice lewat babak adu penalti. Berganti musim, La Pilga punya peluang untuk membawa PSG jadi juara Piala Prancis 2022/2023. Andai mampu meraih gelar Piala Prancis edisi kali ini bersama Les Parisiens, maka lengkap sudah koleksi trofi Messi dan menambah pundi-pundi trofi menjadi 43 buah. Sementara itu, di ranah individu, masih ada 1 trofi yang belum pernah diraih oleh Messi. 1 trofi tersebut yang belum pernah diraih oleh Messi adalah Golden Foot. Cuma koar-koar, ternyata Barcelona tak pernah kontak Lionel Messi sejak kepergiannya ke PSG. Hanya berkoar-koar saja, Barcelona ternyata tak pernah menghubungi Lionel Messi untuk upaya memulangkannya sejak kepergiannya ke Paris Saint-Germain, PSG. Lionel Messi dan Barcelona memang seperti tidak terpisahkan meski sang mega bintang sudah tidak memperkuat raksasa Liga Spanyol tersebut. Hengkangnya La Pilga dari klub yang membesarkan namanya pada 2021 lalu memang mengejutkan banyak pihak. Lebih dari 2 dekade berada di Barcelona, Lionel Messi akhirnya pergi ke Paris Saint-Germain secara cuma-cuma.
Kegagalan Barcelona memperpanjang kontraknya akibat diterpa masalah finansial membuat mereka harus merelakan salah satu pemain terbaiknya. Sejak saat itu juga, Barcelona kerap kali ingin memulangkan Lionel Messi ke Camp Nou. Namun, hal tersebut hanya keinginan saja tanpa ada pembuktian dengan sebuah tindakan. Dilansir Bolasport.com dari Sportskida, Barcelona ternyata tak pernah menghubungi Lionel Messi untuk kembali. Sejak 2021 hingga saat ini, Barcelona hanya berkata ke media saja tanpa melakukan pendekatan. Messi yang akan habis kontrak pada akhir musim 2022/2023 sampai sekarang belum memutuskan masa depannya. Bos PSG tertarik beli klub Liga Inggris, MU atau Liverpool bisa ikut diakuisisi nih. Pemilik klub Paris Saint-Germain, PSG, Nasser Al-Khelaifi dilaporkan tertarik untuk berinvestasi di Liga Inggris. Ada peluang baginya untuk membeli klub kontestan Premier League. Kabar itu berhembus setelah sang bos PSG mengadakan pembicaraan dengan bos Tottenham Hotspur, Daniel Levy. Menurut Sky Sports via Sportsmall, Al-Khelaifi tertarik untuk berinvestasi ke klub papan atas Premier League. Nasser Al-Khelaifi, menjabat sebagai Ketua Qatar Sports Investments dan Bain Media Group, menjadi Presiden PSG pada Oktober tahun 2011 dan sejak saat itu telah mengawasi transformasi besar dalam kekayaan klub yang berbasis di Paris itu. Saat ini PSG diakui sebagai salah satu klub terkaya di dunia. PSG telah memenangkan 8 gelar Ligue 1 sejak pengambilalihan Al-Khelaifi, serta mencapai final Liga Champions di tahun 2020. Nasser Al-Khelaifi diperkirakan tidak akan membatasi pilihannya untuk mengakuisisi klub-klub di Inggris. Dua tim raksasa Inggris, Manchester United, MU, dan Liverpool juga dalam status dijual oleh pemiliknya masing-masing. Pemilik Manchester United dan Liverpool sama-sama mengindikasikan bahwa mereka akan terbuka untuk penjualan dalam beberapa bulan mendatang, dan diperkirakan ada minat yang signifikan khususnya pada tim Setan Merah. Sementara itu, pemilik Liverpool, John W. Henry akan menyambut investasi lebih lanjut atau penjualan penuh klub Anfield, 12 tahun setelah pembelian Fenway Sports Group senilai 300 juta pound sterling.